Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam malam hari ini kita semua dikumpulkan dengan Allah Subhanahu wa taala di sini untuk mengkaji kitab Nashwaihul Ibad. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga disertai dengan kehadiran Bapak Kelebun yang hadir di tengah-tengah kita, segelem along-polong dengan kita untuk ngaji, belajar ilmu agama yang mana ilmu agama ini merupakan ilmu yang paling penting. Karena ilmu agama ini yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang bahagia. Bahagia dalam artian bukan harta tapi hati. Karena kebahagiaan itu yang asli itu adalah hati manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathratil irdi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan kaya harta. Kaya itu kaya hati, kaya jiwa. Untuk bisa memperkaya jiwa, ya kita harus mengisi jiwa kita, hati kita dengan ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mengaji kitab-kitab ulama salaf yang mengajarkan bagaimana caranya kita mengatur kehidupan ini agar betul-betul sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto telah mengajarkan agama Islam kepada kita, membawakan ajaran agama yang benar, dalam tanda kutip agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama ini kebanyak dan semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Akan tetapi agama yang diakui oleh Allah adalah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui Allah adalah Islam. Jadi kita tidak usah membandingkan ajaran agama, karena kalau dibandingkan ya sama baik semuanya. Akan tetapi yang diakui oleh Allah itu Islam. Oleh karena itu marilah kita panjatkan selalu sholawat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam kepada kita. Untuk selanjutnya kita bacakan masuk pada materi yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu halaman 29. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariqu wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ini adalah kata-katanya malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita diberi peringatan. Ya Muhammad, Kanjeng Nabi itu diberi peringatan, tapi dalam artian ikhbar kepada umatnya ini. Isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Jadi dia itu nyeneh lala kelako apa bekeng-keng dia mati ya. Jadi nengginto bener kemudian kita disuruh hidup sekehendak kita. Tapi yang jadi fokus fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Artinya apapun yang kita kerjakan monggo dikerjakan, tapi bersiap-siaplah untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia. Mayyitun, besok kamu akan mati, akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya.
Wa habib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun, kamu pasti akan berpisah dengannya. Artinya kita semua itu diberi nasihat melalui malaikat Jibril di sini, bahwasanya secinta apapun kita kepada sesuatu atau pada seseorang, kita pasti berpisah. Oleh karena itu disambungkan kepada sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintai kekasihmu sedang-sedang saja, sederhana saja, karena takut suatu waktu dia akan menjadi musuh. Ini perpisahan karena menjadi musuh. Tetapi perpisahan itu terkadang ada juga apesaneka bener polan tadi moso, tapi polan mate. Jadi walaupun kita umpamana seneng cinta ke motor umpamana, saya nggak pasti apesa. Mau motor sarosaka ada, orangnya sarosaka ada. Jadi sesenang apapun kita kepada sesuatu atau kepada seseorang, ingat kamu pasti akan berpisah. Artinya jangan terlalu, sehingga kemudian ketika berpisah itu siap dunia dan negajukan, bahkan koceng. Kadang orang jak cintan ke koceng, ngobu koceng, tedung bi koceng, anu koceng, saya nggak pasti akan berpisah. Manusia dan negajukan, dan ke baik ketretan, ke bine, atau ke anak, pasti apesa. Tahu kira lo apesa, karena salah satunya pasti mate. Ya, yang sudah pasti. Dan ini adalah nasihat yang berharga. Artinya mana dipadankan kepada pemahamannya lebih mendalam. Manusia itu pada dasarnya adalah sendirian. Manusia ketibi lahir dalam rahim ibu ketibi, kecuali kemper. Kayak mau kemper, kalau oneng coba kemper. Tapi sejelas masan mati pasti ketibi. Masa masan mati sekemper norok mati? Kan punten. Pendem pasti ketibi. Setiap siap untuk ketibi. Dan ini kan nasihat yang tersembunyi di dalamnya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lah kelaku apa-apain, tapi ada pasti belis. Artinya, kalau lebih sampean ngelakonin apa baik bagus atau coba, balas. Mau sebagus, balas bagus. Mau secoba, balas coba. Sehingga mana orang bisa memahami konteks dari nasihat kadinto, pastinya orang itu akan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, karena itu pasti dibalas. Kita tidak boleh mendolimi orang lain, karena kita pasti dibalas. Oleh mengkhianati orang lain, kepercayaannya orang, ataupun sesuatu yang diamanatkan kepada kita, kalau gengeng dikhianati, karena pasti dibalas. Orang wong sujan nyaken orang bakal saken orang, wong bene abang saya saken anak, wong bene anang kompoya, pasti balas bi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan itu mengetahui segalanya. Jangan pernah merasa aman dari pembalasan Allah. Selain itu juga ada balasan di akhirat. Nang akhirat, mereka pasti ada balasan juga, malah lebih berat. Justru menabi kita melakukan satu kejelekan di dunia, dibalas di dunia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minimal dosa yang kita lakukan itu sudah dikurangi siksanya dan eka. Nah, makanya orang kadito harus selalu siap untuk menerima balasan. Tadi mau tore balas bagus, tore kelakuan saya bagus, tidak sampai kelakuan secoba. Begitu juga jadi dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Neka juga jelas yarah neng neka, kamu akan melihatnya. Bisa saja orang itu
melakukan kebaikan di dunia akan langsung mendapatkan balasan yang baik di dunia. Begitu juga kalau mengerjakan kejahatan di dunia akan mendapatkan balasan langsung di dunia. Tapi tidak menepis kemungkinan tetap di dunia ya disiksa, di akhirat disiksa boleh. Kecuali beristighfar dan kalau dosa itu hanya berkaitan dengan hakullah. Menghakullah sampean gaduhan dosa ke pangeran, maka di lo abajang bisa istighfar. Tapi mong dosa ke manusia. Tok bisa sepora kecuali sepora bi orang seh kita berdosa kepadanya. Angkana dibudayakan yang madhura terutama manapi telasan Idul Fitri kadin to arah sepora ada para peletutang arah sepora ada family dengan harapan dosa-dosa hakul adami itu dikurangi. Nah, tetinang dari nasihat kadito bisa kita simpulkan bahwasanya dengan satu kata tanggung jawab, pertanggungjawaban. Jadi isma sita fa innaka mayitun ini pertanggungjawaban. Dan juga wa ahbib man sita fa innaka mufariqun ini pertanggungjawaban. Wa'mal ma sita fa innaka majzun bi ini pertanggungjawaban. Artinya ku lebih sampean saja pasti harus bertanggung jawab kepada apa yang kita kerjakan dan jangan terlalu mencintai sesuatu karena kita pasti akan berpisah. Kau tuh sedang-sedang saja. Dan kadang bodoh orang juga seneng ke pese. Saking nyara pese terlalu asolat. Kayaknya pese ini kalau kira cekak mau sampan mati lo kira norok ke kuburan pese. Mungkin apa enten? Masa mau mati pendem pese nabi nang lo kira paling grebu. Grebu tuhnya nih kan. Nah, oleh karena itu tanamkan di hati itu bahwasanya apa yang kita miliki itu sebenarnya hanyalah pinjaman. Termasuk orang yang kita cintai itu sebenarnya ya pinjaman juga, tidak melekat. Dan nikah. Sehingga ketika pisah atau hilang kita siap. Nah, nikah yang perlu dipahami dari nasihat-nasihat Kadinto. Kemudian juga di sini nomor 10 ini ada nasihat lagi, salah satu nafarin yudilluhumullah tahtadil arsyih. Ada 3 orang, ada 3 pantan. 3 pantan itu 3 kelompok yang dengan Allah akan diberikan ong-naungan. Bahasa Indonesia ong-naungan kan apa? Ong-naungan. Naungan ki. Akan diberi tempat bernaung begitu. Di arasnya Allah yaumala dilla illa dillu. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Mana berin bahasa Indo tempat berlindung, tempat bernaung 2 kata, lepas. Padahal di bahasa Arab cukup 1 kata, dillun. Karena terjemahannya kalau bisa mewakili kepada esensi dari maksud dan makna. Karena terjemahan itu hanya sekedar mencari makna terdekat gitu aja. Tapi orang yang baca Quran terjemahan bisa dipastikan tidak akan pernah menemukan keajaiban Al-Quran, tidak akan pernah menemukan esensi dari ayat itu sendiri. Gini kak, makanya orang ini kejak sampai hanya bisa baca terjemahan. Makanya soro ngaji nahu, soro ngaji sorob, soro ngaji ilmu alat mantek, balago, mani batik bayan, istilah balago nih kak. Tadjuna malah kita bisa mengenal Al-Quran dengan lebih dalam. Sehingga tidak gampang tertipu oleh orang-orang yang membelokkan makna-makna Al-Quran kepada makna selain makna aslinya. Jadi nenginto ceritakin bertelok pandan bi Allah Ta'ala beri ong naungan nang baben aras di saat sobung ong naungan kecuali ong naungan pangeran. Senamartung al mutawaddi fil makarih. Orang saudu nang dalam tempat-tempat atau bekto-bekto selok kencang audu di antaran waktu jelep. Waktu jelep amudu tak terketeran.
Kina benten. Nah, nekang mau orang gelem audu make males abang. Malam tepak ke kol 12 tepak kol tum kol 2 tepak manyaman tedung astange gelem audu nika bi Allah taala mangke ne paringi tempat yang layak di sisi diparingi ong naungan di saat semua orang sobung ong naungan. Ki beda hadis lain kan, hadis lain tentang orang seoleh ong naungan di saat tidak ada ong naungan lain kecuali Allah taala. Di antara orang saat ini cekak ke masjid, orang saya ajak ring bine pak engkau takut ke pangeran kan beda hadis lain nikah. Nah nikah hadis di sisi yang lain wal masyi ilal masjid fid dulmi, orang segelem jalan ke masjid yang dalam bentuk peteng. Jadi gelem jemaah ke masjid maksudnya di saat peteng jalan ke masjid soalnya tepak zaman Kanjeng Nabi sobung vario. Mangken kan bodo vario, make jauh kan bisa varioin mangken. Wong jadi men zaman Kanjeng Nabi sahabat nek kesobung lampu kade nang semangken punya listrik napa sobung. Jadi orang segelem pakun aja mah ke masjid bok tutang peteng sambil ajalan lemalem nika oleh ong naungan dari Allah taala di saat selainnya sobung ong naungan. Dan nika ong mangken cak bodo vario malah beres andi Avanza. Dan nika gampang ke masjid. Nah, pagi males. Lah gampang beda sepeda motor, beda mobil, beda nekan. Ki males apa jeung ke masjid. Nah, nika menyalahi kepada nikmat Allah menjangkulan. Kemudian selanjutnya wa mut'imul ja'i. Orang sabri daeren orang lapar. Timong pada orang lapar, orang lok gaduan. Nika sering yang dalam ajaran Islam ini kan dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi menganjurkan untuk menabi abadi kuah nane kang pabanyak mengagabai sop pabanyak sopeng dan neka bisa lagi. Halo 1 2 mungkin lumayan geng orang nyari. Halo 1 2 mungkin pon la cokop minggu lebih semereng kalau apa-apa sepenting jadi. Jadi nang dalam hadis-hadis lancong terangakin dak tetangga kudu sae di antarana manawi agabai sayur, agabai napa daging, beri kuah bebanyak kuahna sedekahake dak tetanggana. Nika ajaran Kanjeng Nabi. Nah, nika ajaran sosial Islam kata nikah. Tidak boleh bersikap egois. Dan nika mungkin kedeureun. Dan nika mau nang masyarakat sebanyak mungkin nika kan banyak egois. Sekoca egois nika kardi, karbetibi. Dan nika kardi. Banyak mungkin nang Madura lho pati banyak, paling nang Madura kula seneng ngalen nika geng orang yang lat pager biasanya. Yang lat pager beli kapungkan asal kapungkan jon rajo. Lho ini pak tanah saya aku pokoknya kapungkan nika padahal kapungkan nika mungkin kene pager. Sandera aja le mentul le kelancong tangang lat datang kulen jalan kan banyak sempit mungkin lambak bisa buat motor truk umpamanya mungkin geng pickup PTGP kenapa jarang nganglat. Nah itu yang harus diperbaiki makanya mana biar di pagar compok cek nganglat jalan nih ke sop salah ke sop nih kamu bi pangeran pakai kalongin bumi masuk ke neraka kalau ngebumi jonglet ke bawah. Kan gara-gara tanah segelan. Almarhum Abah Gurin paling takok nganglat tanah. Sampai mengabangun selalu ada semeter dari patok. Dari patoknya pakai semeter. Mong lainnya kan bunten. Maju semeter. Dan kan Abah Gurin enten sampai habis tetangga kabinnya tembok lo ndak bolong. Dan nika dadi pager ceret mong beda pager tetangga lo dadi pager nika bangun lain cek setengah meter dari pager tetangga sukaan elang japon abang kok sukaan elang tanah setengah meter ya tempo nang akhirat kok aku bi pangeran kok yokom geng markena tanah saja ya. Dan nika harus kita kembali maksudnya mau nak terutama anak alumni umpamanan di tanah
Bedai pagerin cek nganglat pagernya. Minimal cek nganglat pager. Mengurangin untuk tengah teh bagus. Cek porobin tanah. Soalnya tanah nikah lo ningkakan. Dan tanah kan lo ningkakan. Soalnya tanah setengah meter senika. Kenapa? Dan nikah, oh nikah anu bisa jual. Kimong tanah sorba aja bisa jual rega. Nang metu tanah setengah meter nikah. Lepas bagus nah kata tangke keng marelo atau karan. Kadang-kadang kan atau karan markene batas tanah. Aja tangde ya. Aja tangan de. Empon aja ketokar. Wong bodo orang maksa nganglat ke tanah sambian. Soro sompa. Ayo ada sompa aja lah karja tanah ada minggu begini aja. Lagi mau ngasompa empon neka aset sambian nang akhirat. Ku aku kapi senganglat nih kencre kalak se yang lat. Kencre. Apa jong lecong tonono sanang akhirat bi pengiran seraki kencre ke sambian kan nyaman. Aba mong nganglat ada kencre tu sana sambian bagi. Tang tu sebaik tangkung lagi. Nah, nih, koma. Mengoreng nganglat, makan jalan nganglat. Membangun kedua tanah, patok bagus, beri tembok, beri kabungkaan. Mengkabungkan kan tambah aja. Dan tambah aja lagi iyako. Hari tadi deh apa? Kabungkan. Loh, kabungkan ku neng kadang ramong kak cerangkak keman-keman batangnya tambah aja. Dan banyak kejadian ketika neng jalan-jalan desa terutama. Sebenarnya akhirnya tambah sempit. Dan patakok dah Gusti Allah Ta'ala. Soalnya apa? Soalnya orang yang nganglat tanah nikah janji sareng Allah Ta'ala kalongit hume petong kali lipat ay soro nyonglet ke neraka kilo bisa ke boleh sing la kalongin bumi nyonglet depak ke bebe nang neraka. Nah dan nikah angkan nikah kita kudu teng-teng. Kemudian selanjutnya tadi nang gintok beda bareng telok. Orang telok nikah bakal oleh naungan di antara orang saudu nang dalam bektoh. Saya kebaci termasuk dalam bektoh celep. Dan nikah pas orang segelem jemaah ke masjid maka petang lemah lempu sopu atau bektoh esa pakun gelem entar ke masjid. Nah, ben orang segelem apa ring daerah orang selapar. Tuh me bene orang sekenyang nikah daerah king pola nyaman. Kina benten. Orang yang selapar ada untuk bertahan hidup. Dan nega mangkena tore pekencang apa ring daerah ndak orang selok keduan. Orang selok keduan. Mondor yang segaduan kadang lo ikakan. Dan nega orang lah kalau biasa ngakan roti bisa mana beri bacit buang rotina. Buang bacit itu bener rotin saya buang. Bacit itu saya buang. Dan nega tok kira rotinnya saya buang. Nah apa mau nang sing lakar zaman ini tambah ruwet. Zaman ini kan tambah kebuding, tambah jauh dari Kanjeng Nabi, bergeser dan nika. Dan kadang orang atau pesta. Asanano beda orang miskin, umpaman teronyok ono loe beri malah loe tangke. Dan yang orang kisah ini kan lebih ada ego seperti itu. Sehingga akibatnya kemudian terjadi gap antara masyarakat soki dan masyarakat miskin. Mana bi sebiasa ya ceraki sarang almarhum abagula neka orang neka lo beri lo paring aki apa kerbise boleh dibilo neng me lo paring aki apa kerbise abagula neka lo poron apa kerbise tengku pontukan ada apa kerbise soro salen berapa kerbise pola na rawan amosobi tetangga pagar kerbise lo neng beren apa nabise neka. Tapi lakar sana pagar bus ini kan ngerasa jauh dari tetangga jauh dari orang nikah. Seakan-akan bus ini kan mengandung sesuatu sebisa mesa antara prasana manusia. Angkan yang pondok nih kang loy parengaki pagar bus sampai mungkin pondok kan pagar tembok. Lo pagar bus lambok yusul lakin pagar bus saus bah malah anu bisa lo poron apa lajak beri pagar bus beri tembokไป Tako amusuan bi tetangga. Nah, ini kan di antaranya mana beda gula penafsiran secara akal ki mungkin pagar besarnya kan menunjukkan orang soki. Sani pagar besar tetangga kan ngerasa
melok menyatu. Kecuali pada besena bakar. Lho ini kata karungku pada besena nika. Soalnya artinya karena Quran bada wa anzalal hadida fi ba'sun syadid. Allah Ta'ala nuran ke besi beda bahaya banget. Tapi wa manafi'un linnas. Tapi beda manfaat juga nika. Nah nika diantaranya hikmah. Lagar pagar nika apa ngaruh? Pagar jempol nika. Lambek mungkin ceretang. Salah situ masa apa kula nika aman tanah. Kula biasa ora toko pagar. Tako bede melik ya mana. Wala nang epentoreng gunyane ka tolak pasana no pahakabin di orang tertentu. Tako senolak nika tako pala molabi pagar. Ternyata mong pagar bereng nika cepo mong tepak akad nikah yotut pae balik. Rosak kok. Rosak. Nah, nika hikmah. Kula asara tuku pager. Ki celana kana ngodem pon baca ter kebater ki mbari lo ngalok pager entat tawi kula kok kira. Ya nika. Alhamdulillah selamat lo sampai nata oreng nika. Sing netemu ek tau kuin kilo asem ma oreng nika. Nika sebagai satu contoh bagaimana pager nika pengaruh. Nika hikmah. Anapa mego hikmah? Nika sobung nang kitab. Empun sare kitab mulai dari Fathul Mu'in, Anatul Talibin, Fathul Wahab bin Fathul selain. Sobung masalah pager. Cuma ring matur tete. Dan neka kocak hikmah. Hikmah neka bareng selo ia ceraki secara langsung. Baik secara Quran atau secara hadis. Lo ia ceraki secara langsung. Tapi beda. Contoh misalnya, beda orang ngatanya. Nah, petocun Allah Ta'ala wajib bagi pasah. Wajib bagi pasane kenapa tujuannya? Mong secara hadis sobung kanjeng Nabi menjelaskan. Cuma bada sumu tasihu. Apa asa heda malai sehat. Dan eka. Tapi ketika kita berpikir dengan lebih mendalam, pasan eka bisa membuat kita merasakan orang lapar. Makanya lestari pasan sekat Petra. Orang lapar, orang lo kelar ada walaupun mungkin jarang orang no kelar tapi kibadah. Sel tapi asare kanan nih kibadah. Orang-orang terutama selok mampu sama scan atau geng rogito umpamana kadang ada sehari sekalian. Di saat itulah kita empati, simpati, perasaan nang ate juga perasaan dasar ka orang. Perasaan nang ate nika merasakan penderitaannya orang lain. Simpati neka mana neser ka orang dan neka. Jadi kita harus sadar bahwasanya kondisi itu bisa terjadi kepada kita juga. Mangkan lestari neka berdasarkan fitrah. Neka hikmahnya puasa, hikmah orang yang puasa. Ki di antara sehat. Menurut dokter katanya juga. Jika dimangkan kan isu yang beredar. Orang-orang yang vaksin COVID ini banyak mati mendadak. Betul gak? Cepon, anu mati mendadak. Jawab baik saya tergebater untuk orang Islam. Hede lemari pas telo kali dari COVID juga. Pas saja bisa sehat. Jadi magalah suntik COVID anu masa apa asa? Langgapi juga. Olehna masuk akal ke kulan. Olehna virus keampan mereka mau sampean lakar lemak ya. Virusnya kan dan bisa dibersihkan dengan badan dan nega. Jadi saya teman-teman dadanya kan mungkin mau pasan lo apa asa? Mau pasan lo apa asa mungkin? Nanti bodohnya kok selalu itu virus yang kuat, pasan kuat tak nyerang des teman-teman dada. Untuk orang Islam pojat dari kebateran. Nempon lemari bahasa terlokale. Ekwa. Dan nega sebagai contoh hikmah bahasa. Jadi sebetulnya beda hikmah gitu termasuk haji. Oh mau haji banget hikmahnya. Kalau ban haji orang soki bisa lo sombong. Kenapa? Maka lo soki pun landi pesai banyak. Masa haji kita ngakui kain kati segi ya kok. Ngakui kain kati gisa apa tompo bi orang kadang antri jedeng antri WC. Napa nang romana lo agar kati neka. Neka hikmah. Betapa Allah memperlakukan sama ada manusia neka. Kau di padang mahsyar
ketika manusia ampun giring untuk pengadilan hisab. Nggih pada katanya lo sesoki lo semiskin pada di hadapan Allah itu sama. Dan mungkin kita ketika haji kita harus betul-betul meresapi keadaan katineka. Sampai lentar haji apa jang kita jadi kelengkai orang bagi lagi ai. Ada kiai ini mau nang Mekah nih kan. Mbok nang anu neka kiai neka kula mereng ceritana saya lagi ceritana kiai juga. Kula haji bareng Ki Abdullah ya pon. Ki Abdullah almarhum Ki Abdullah. Nah ini tepak salat Ki Abdullah paling kaya cerita kami orang. San mare Ki Abdullah langsung tanya nang dinare ada Abdullah niku. Ya pon Ki Abdullah. Allah pada kapi mau nang dina. Dan betul, hikmah kepada kita. Mangkan membuat orang haji fasilitas mewah-mewahan. Akhirnya kehilangan esensi. Dan tapi bukan berarti kemudian pateledor parekan haji pokoknya benten ki kudu syarat rukun kan kudu diikuti dan tapi hikmah sedalam dalam haji membuat kita betul-betul merasa sebagai hamba Allah. Ketika di padang Arafah kemudian kita bermunajat kepada Allah bersama orang banyak dengan pakaian yang sama, dengan penderitaan yang sama, panas ketika kita merasa iya kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa di hadapan Allah itu. Persetan dengan mobil, persetan dengan HP yang bagus, Roma, Serajen apa, dan menghadapan pangeran pada. Mungkin apa punten? Niki cara berpikir saya. Kila kemoga pada bisa haji Pak Maleone. Amin ke. Lah ironis orang-orang seumroh. Orang-orang umroh ini kadang bahagia kocak apa haji ini gula kan sering ngepidato nih. Lo bisa ngenteh, apa? Sobung Arafah orang umroh nih kan. Orang umroh nih kan yang sekedar jar kelenjar menurutku lagi ibadah, angku ihram, mengtanim. Marena mangkat di Baitullah tawaf sa'i mare. Sobung ten paten bu tambu jumroh nih kan. Sobung ten paten nang Arafah panas amun aja nang marina duhur. Sampai antri jedeng antri nih kalau bisa apa yang bisa dung teh dungan bae lu cek panas lo kan. Sobung. Atre kok capa haji. Loh, haji ini gelas sapa kok ora. Sampeyan keng umroh grebes kok capa haji Pak umroh bae sampeyan kayak kopi kula. Kan banyak mungkin mau umroh boleh kok capa haji palwat oleh. Wah, nek mental kaleher berarti umroh sampeyan nek mardut nek kula. Tolak umroh nampian umroh kentro kok capa haji. Berarti umroh sampeyan kentro ngomong ka orang, abang lo haji terus kok haji. Ika ngomong susah, mengyana tu talibin dia bakin orang ngatuen lo orang selok teman haji bi kata-kata haji susah pola ngomong. Ya neka. Pon lah mau cek terus neka atur neka Pak umroh bae. Coba haji. Dan neka lakar ungkuan haji neka sarah. Dan neka. Kula haji neka kineng dugale. Cuma tetap ada sarah sebutannya plus. Plus neka pun dulu nyaman fasilitas. Soalnya hotel bintang 5 terus Madinah hotel Toron langsung masjid. Hotel jalan sekali. Toron langsung pagar masjid. Langsung geng tinggal masuk ke masjid. Tetap ada red mung 300 meter. Sedia labeng masjid, hampir masjidnya kelancong soalnya. Nang Mekah dan yang kegiatan Toron Sofwa. Langsung Toron masuk langsung hampir masjid dan neka. Kan leplas neka. Termasuk nang Arfa tenda bodo AC bodo neka. Kena pokok kakanan lalu orang-orang. Neka contoh haji 11. Mungkin larangan dede sekitar 250 tepak kulit orang itu. Dan neka ki nunggu petong tahun. Antri dia. Tapi ya Allah Ta'ala tetap paringi coba. Masa nang Arfa AC odi pah mate kabeh AC. Ada lo panas kalau bisa keluar dari anu panas suhu 45 derajat. Mungkin mong suhu neng 32 pada bima ture tak nyaman. Pai kepayan. Mau nunggu kepai ini panas coba. Dan nih kan tetap
Ketika abi pangerane coba kelawan ase mate lakar lo neng bong sombong mondena. Di pangeran kita lakar diajarkan untuk merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang merasakan kesengsaraan. Ini penting karena itu nasihat. Manusia itu mau terlalu nyaman oding semakin lemah. Semakin lemah. Misalnya contoh, sampean kita udah neng desa. Nek badan fisik lebih kuat dari orang yang di neng kota. Kenapa polana? Soalnya neng kota neka fasilitas beda saja. Abelan cemak sama ngomong orang kita kadang kena colon ada walaupun semakin lepas males ngaku sepeda listrik. Tapi ketika kita berkaca ke orang Saudi neng Tengger napa Tengger? Neng gunung, tapi Bromo selakar hidupnya di gunung-gunung. Coba lihat fisik-fisik mereka. Mbak umur sebidak bisa naik ke gunung. Coba mbak neng itu umur sebidak. Tapang-tapangannya kasur, tanggen-tangan. Menglah asam urat kapi. Kalau bisa jalan. Ini kan suatu nasihat kepada kita. Jadi badan manusia ini cerdas. Menglo yang kui malah lemah. Dan neka, mungkin orang-orang Jepang neka menganjurkan kepada rakyatnya pakai sepeda engkal. Mungkin toh malah balik. Saat sepeda engkal, sepeda listrik mungkin. Saya kuda telah ngobrol juga sepeda listrik neng. Coba, kipolan anak minta sepeda listrik. Begitu sepeda engkal bijong. Sing malas orangnya. Tapi dalam sekali-sekali begitu kita tetap suruh jalan. Itu bisa dibuktikan lah karena contoh dan sampean mega belum. Mari anona komik lah. Komik kinmi kan badan ng kinmi kisah. Suruh mega belum. Belum nih kamu sabar ng kerdus mau ngasal lagi berapa go alun cok tinggi. Coba sabar semalam, sabar berdedos. Sandagungnya buka lo bisa loncak melebihi dos. Lo bisa. Pola nang aba label tesih. Jadi sampean mung saasal bisa jalan dari ginto mau mentar kaimbongi luar, tepalon di sepeda listrik, masa nanti sepeda listrik lo kira bisa. Lesok nyelo. Soalnya lebe biasa kalaban odi nyaman membatasi diri sendiri. Padahal beleng saban ngedus pe tutup. Kadi mano ki kene lakala yobu. Nek mau berburu mate. Soalnya lo bisa nyari ke kanan tibi. Tidak dilatih. Mong mano odi neng sarangnya bimbung elate ngabur late alocak late ini kan. Ini kekuat. Maka ngabur senapa jam bisa. Coba mong mano sebiasa sahabat neng korong nih. Ini kalau bisa ngabur abid. Ben mate kalau lo biasa nyare darah tibi. Nah, jadi sepenting dalam hikmah kadinto kita manusia tidak boleh kemudian menurunkan potensi diri sendiri kalau cara menikmati kenyamanan yang ada. Dan ya kan, contoh boleh binaraga kan awi boy. Tapi serah taruh ngungku, binaraga ini kosong. Soalnya lebih protein bisa, boy otot dibentuk ini lebih protein. Justru lebih kuat para pendekar sabun otot kelaban latihan langsung, latih ngenom protein. Tenaga latihan dan neka binaraga maku bisa ngongkok neka masa nato karongku kalah bi pendekar sekali Bruce Lee kisah. Bruce Lee tadi ini orang tapi powernya ketika ngantem, nah itu contoh. Jadi gue lebih sampean neka lakar kotu tidak boleh terlena dalam zona nyaman. Yang kemudian menyebabkan kita kemudian kehilangan kekuatan baik kekuatan batin atau kekuatan zahir. Kekuatan batin dalam tanda kutip manusia sejak zaman Nabi Allah Adam kegaduhan kekuatan batin. Kekuatan batin yang sangat hebat. Dan sehingga mampu memunculkan keajaiban-keajaiban. Termasuk dalam masalah doa. Orang mengken dan aduh satu sekali saya terima kadang yang situ orang lambe aduh sekalian langsung mati apa paulana
Polanan memang dilatih. Orang semangkin neka kedon HP. Jadi ketika ditanyakin masalah, langsung nyari neng HP, lo nyari neng kitab. Dan neka akibat pengetahuan orang mangkene kecekak nang HP nah, kemampuan otak menurun, kemampuan menghafal menurun, kemampuan mung lambak kudu sering nih kalian orang macam ya sini kalau dia neku mung mangken neku kabeh. Neku HP maksudnya. Dan neka soalnya mau neku kalau pai polan atena gentong ke HP. Neka psikologi. Mung sampean biasa lo neku tanya ada orang-orang lambak setepak ajar lo ngakui buku. Ngangkui batu tulis. Ternyata na saya honahulil manabi ngajing oles nang kelampi. San mare ya apalagi san la apa le kosok kelampine deku ngaji oles nang kelampine boleh. Orang-orang katine kekuatan hafalannya jangan dibandingkan goreng semangken. Kita coba sampean orang semangken seru ngafalakin dulu lembar bah. Lo nguengan orang. Lo bisa, polanya biasanya aku HP. Mau berpenampai catat nang HP lo Nikah termasuk distorsi yang disebabkan oleh kenyamanan teknologi. Makanya Nabi Kedon Potra dan yang ngajak terlalu dibiarkan untuk nekuk HP sampai buk setopuk sampai batasi, takut mengurangi kepada kemampuan kecerdasan, kemampuan kognitif berpikir dan lain sebagainya. Soalnya mulut terbiasa HP masa ngelakuin matematika. Lo kira mitong langsung di HP foto keluar. Semakin kan osom kadine kamu nambah kalkulator, kula nambah lo parengaki sareng reng sepon tuh aku kalkulator mengajar matematika. Karena itu bisa membuat kemampuan berpikir itu berkurang. Nikah hanya bukan kepada anak kecil saja, aku lebih sampai semakin tidak nikah. Jangan terlalu bergantung kepada teknologi. Kenapa polana? Polana kan lebih tergantung pada teknologi. Mereka mungkin sampai kehilangan kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menangani persoalan-persoalan yang sederhana. Dan mereka diantara natana, ore, memangkin kan rice cooker kapi, rice cooker nyaman ngecobakin. Mereka anak-anak zaman sekarang Gen Z yang memang tidak pernah acara tanah di tomang, mau pas satu saat umpamanya tunjuk ke konslet kapi, polen perang dunia kan yang EMP, elektromagnetic pulse nyaman bisa merusak semua elektronik langsung mati nih kan. Mene mati polen tepai bom mati kelaparan. Soalnya lo bisa tanah. Soalnya biasanya tanah ngecup. Kalau bisa orang tua setoman atana bitomang lah mati kapi. Kare generasi selo toman atana. Coba. Angkan sekali-sekali kau tuh ya ceri nak kana orang nganone. Kau tuh ya ceri atana bitomang. Atau nabi kompor, mungkin mong kompor ki berminyak. Atau nabi tomang, nega paling primitif. Sampai kulit TV nega kadang-kadang ngampung ngajak potra kulit ke mancing. Dan nega, engki sebenarnya itu napa? Melatih kesabaran satu. Nomor dua, engki melatih kemandirian. Dan nega, Toman gula ngajak potra kulit nega asbeda ningkal dari Compok ke Bengkalan. Gonceng gula potra kulit sampai kondoe. No tentang neka. Engki untuk mengajarkan lah. Bahwasanya kadang-kadang untuk menempuh jarak itu kita beneking motor gas. Lakar kotungin kalbi soko. Nah, itu ajaran yang harus dipertahankan. Ketika Malaysia dan neka. Jangan kemudian anak dibiarkan dengan seenaknya beri fasilitas yang bagus-bagus, neka nanti potra sampean tidak akan mampu bertahan hidup ke dalam kondisi yang darurat. Makanya menggodon potre pemonduk tojuna malah neka. Maletung lo ngandalaki kesokin reng tua. Dua, kemandirian. Mangkem bah bade pondok, panung dalem angkui AC, rice cooker, nah ini kebenar pondok neka hotel neka. Hotel. Soalnya bah ada wali murid neka ngadep ke kulo kiai. Katina umpamana panjenengan abangun asrama khusus, saya lakar nang dalem saya anang reng sepuh mampu, SPP-nya lebih tinggi, anon lebih tinggi, parengan AC, parengan rice cooker, naka. Kula langsung, loh, kayak itu nih ke pondok, bah meneh hotel ya kau kula. Meneh hotel kinto, lo bisa kula bangun katineng. Makanya kula bisa bangun katineng. Kula kira laku katineka. Niki berarti kula lo adidik kena-kena. Keng nyaman apa ya monduk. Padahal hakikatnya kos-kosan nih kula.
Nah, beneneka yang akan dicapai itu adalah kemandirian. Bagaimana anak-anak itu kemudian mampu hidup dalam fasilitas yang paling sederhana, sehingga dia memunculkan kekuatan baik dohir atau batin. Dan neka, mangkana mengoreng-oreng semonduk neka ampo korang kiriman, kadang neka sesaktek. Oke. Tabali ka mong sebanyak kere gimana sakti neka pasak ngasak roti bener. Tabali kung terlalu banyak kere man merasa nyaman, merasa may kemeleng. Nah karena ini kemeleng. Kuan pengalaman gula dan neka mong banyak kere man bi terlebih ini kemeleng nah kan. Anak apa? Pek kira jalan. Mong lo andi obeng pas tepasan males melanggar. Melanggar kakak mengobengan apa kia? Jadi apa sih nah? Ongkos lo kedua, ngobeng ke lo kedua. Nah, mong kedua nobeng kan pada lamba wali santri saya kirim sampai 2 juta sebulan gitu sampai saya lamba. Nah, nega semangken be beda, anang kelebun Ahmed babangnya kirim banyak minggu lagi, pokoknya kalau montok, minggu lalu ngate dari dia hari montok apa, keng pindah kosa yang gula. Dan kan ki bigulang ki keng cabi tabit ki mangke mangano ko tu papadi bi lain na malelo ano bigulang. Soal pengalaman anak-anak saya kirim banyak nega meleng lah. Meleng pola na fasilitas mewah. Amba pengetero banyak pasanan. Tabalika mong biasa sebut piaba gule lambane ke Ismail sedari sobine. Kirim kan pas-pasan kisah. Nah, dari ampo ke contoh ketamu ya katuan. Itu berapa kira macam? Kira mana yang sebita kebuh dan kan. Sebulan atau setengah bulan apa. Nega justru banyak bisa oleh ilmu. Maka menggodan putra untuk jak boran kornil pun pak kirim langsung. Kau tuh berketat. Terutama masalah obeng. Berketat. Cuma jak pelapar, menglakar butuh. Nah, neka penting, malah mengasuh kepada kemampuan manusia neka sehingga mampu bertahan hidup dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Nah, neka penting. Mungkin sampean saja saya andi sepeda motor, umpamanya mau ngelakar mas aja sepeda motor, aja jalan, malah badan sehat. Kau jangan terlalu aja ngomor. Katanya kejar nah. Kulo ben malah lo nengen toy compok mau mari duhur ntar kejaba. Tanya ke supir gue nih, aco leneng pelasa, makin lo meleng. Kadang yang alenteng, biar orang tuh lo kenal. Mau kemana Ustaz? Mau pokok tuh lo kenal, mau tukang jual HP kenal kapi ke gue. Coba bentukku yang bun tanya ini wah. Dan nih kan, terjun ki malah olahraga. Duh, napa olahraga lo cukup olahraga pagi berkah lo cukup nih kan? Olahraga pagi sampai kan niat olahraga, mungkin kan? Niat olahraga nih ke lain bi orang aja lentar ke pasar niat beli cukup. Lain. Dan enggak, mungkin niat olahraga batin sampean mungkin lakar sehat raga. Tapi batin lo tentu. Tapi mau sampean lakar ajalan ke pasar niat beli cukup, leso ajalan neka masuk neka. Eko jak masuk neka mungkin apa ki hikmahnya itu masuk. Sehingga nomor tuh sampean neka sehat ki. Nomor 2 lo sombong kebudina. Dan ini makilah andi mobil andi napa biasa hidup sederhana tawadu nero kanjeng Nabi ini ketuman yang petabarin gunung Uhud betul emas kini kanjeng Nabi polan silang kanjeng Nabi odi nih kemiskin ada seareh apa seareh kadang lo ada dan neka sampai jirajina setuju kanjeng Nabi neka ajaretah bahwasanya kanjeng Nabi neka kadang sarung neka salat bi betoh malelo geger polan lah lapar. Dan neka, tapi justru polan kata neka tadi kanjeng Nabi. Saking lo kata neka, lo tadi kanjeng Nabi, tadi korun. Oneng korun, masalah mesken korun. Itu akib Nabi Musa soki, lesan soki pas sombong. Fir'aun, lo toman sake, Fir'aun neka. Kayak cedak lo toman. Akhirnya ngaku pengiran neka. Mangkan kadang dunya neka cobaan. Kesogian, pangkat, derajat, mungkin menyoon Allah Ta'ala, nyoon moga-moga paringin hidayah ihdinas siratal mustaqim. Dan neka, jadi
Tore hidup di dunia ini sekalian, jangan sampai salah pele, jangan sampai salah jalan. Dan nikah, kita banyak tuana terutama alumni pondok Darul Hikmah, nikah tore banyak ngirim petiha, ada guruna, ada almarhum abah kula terutama juga tawassul menabi pada kesulitan, nyaon da Allah Taala kalaban barokana guru-guru sebeda, guru-guru torekot, guru-guru pondok, malah kita nikah tidak menyombongkan diri. Neka insyaallah bi Allah taala mungkin paringin hidayah sampean kebagusan mong bagus bagi mong lo bagus lo bagi dunya mong bagus bagi mong lo bagus lo bagi. Lebih baik odik kadik nikah daripada bi pangeran solak agar diajam berdaging sebeda korong. Ajam berdaging apa makai lo ndo empakan api kok bene tapi marene pakai agama. Beli. Terbalik ke ajam atuan, kadang yang papasang, kadang yang pengakan, mun terlalu lempoh yang papasang. Tapi regane larangan gimana? Ki larangan so atuan, soalnya bisa kayak sambil reng-mereng kocah, sambil mataro, bang. Neka kayak contoh. Mungkin tore pada syukur dari Allah Taala. Oleh kesayangan, oleh dunia syukur, oleh kemelaratan, syukur juga. Neka tengken wali. Polen apa? Ajeling dak sapareng. Mengoreng selo ikhlas kan mau memberi kebagusan syukur san memberi kecobaan apa soal. Tapi mung tengken wali punten. Engkau beri apa wi pangeran kuasa syukur dari Allah Taala. Polen engkau husnudzon dari Allah Taala. Saya bagi engkau ini yang terbaik. Pada Nabi dongeng orang cecer pesawat. Orang mau cecer pesawat keenam keluargana. Abuh, pegel, polan pesawat, polan macet napa. San oleh sejam ngeding pesawat sebenarnya tompak ini kan geger. Langsung ngasokor ke pangeran. Selamat napa angkok lo macet, numpak pesawat jia, mati kopi keluarga 6 kapi. Ternyata wi pangeran kowe peselamat keng marga nama macet. Asal apa sowan, waduh. Nah, nih contoh. Jadi sangka sedaja bareng saya tekan nih pengirannya kebagusan belum tentu makanya on Allah Taala ya Allah paringin kula kebagusan selakar ngi bagus mana ingin coba cegah kula dari kecobaan dan neka tapi paringin apa pengiran sampean asokor neka intina kadin bisa sebisa sampai akhir wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.